Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih muda yang memulai kisah cintanya saat menjadi mahasiswa. Mereka selalu merayakan setiap hari jadi mereka. Hingga mereka lulus kuliah, hubungannya tetap berlanjut. Happy anniversary! Tahun demi tahun berganti, mereka terus bersama dan selalu merayakan hari jadinya. Hingga tanpa terasa sudah 5 tahun mereka bersama. Dan orang tua Gala mulai menanyakan, kapan? Udah 6 tahun. Sama halnya dengan Gala yang punya pertanyaan yang sama pada saat merayakan hari jadi ke-7 tahun mereka. Seperti jawaban pada umumnya, Bara selalu menjawab sabar karena dia sedang mempersiapkan diri. Sembari terus berjanji pasti akan memberi kepastian. Hingga saat hari jadi ke-8 tahun, tiba-tiba Bara berkata, Gala, kita putus ya. Beberapa hari berselang, salah satu sahabat Gala sekaligus kekasih Nandi pergi ke Australia untuk melanjutkan pendidikannya. Saat itu Gala masih terlihat sedih, apalagi ketika melihat Nandi memberikan cincin sekaligus melamar kekasihnya. Namun saat itu dia belum menceritakan soal hubungannya dengan Bara. Tapi pada akhirnya dia nggak sanggup lagi memendamnya, hingga dia pun menceritakannya. Sebenarnya dia juga bingung mengapa Bara mengakhiri hubungan mereka. Karena Bara juga nggak pernah menjelaskan alasannya. Tapi apapun alasannya, kedua sahabatnya berpendapat nggak sepantasnya Bara mengakhiri hubungan mereka. Dan mereka menyuruh Gala berjanji untuk nggak mengajak Bara ketemuan. Tapi di malam harinya, suatu malam pernah ibunya melihat Gala yang pulang sendirian. Gala pun beralasan bahwa Bara sedang lembur malam ini. Ibunya saat itu belum menaruh curiga sama sekali. Bahkan dia menyuruh Gala untuk mengajak Bara main ke rumah mereka. Nandi sebenarnya sudah curiga bahwa Gala pasti akan mengajak Bara ketemuan. Dan dia mendapat buktinya lewat pesan yang dikirim Gala. Tapi tentu saja nggak segampang itu baginya untuk melupakan Bara. Apalagi hubungan mereka sudah berlangsung selama 8 tahun. Sementara saat Bara di kantornya, ada seorang wanita yang membawakannya makanan. Diketahui ternyata Ristilah yang menyarankan agar Bara memutuskan Gala. Saat itu dia juga menyarankan agar Bara menemui Gala untuk menjelaskan alasannya mengapa Bara harus mengakhiri hubungan mereka. Malam harinya, Gala pergi nonton bioskop sendirian ke tempat dia dan Bara biasa datangi dulu. Dan saat di sana dia sempat teringat tentang kenangan mereka. Meskipun orang di sebelahnya sekarang sudah berbeda. Saat yang sama ibunya menelpon karena sebelumnya dia mengajak Bara untuk datang ke rumah mereka. Gala pun meminta pria di sampingnya berpura-pura menjadi Bara sembari menyampaikan ke ibunya bahwa film sudah dimulai. Mereka juga sempat berkenalan dan nama pria ini adalah Aiman. Setelah film berakhir, Aiman memberanikan dirinya untuk meminta nomor Gala. Tapi pria ini sepertinya agak kurang normal. Beb, yuk pulang. Ketika di kantornya, Gala mendapat pesan dari Bara, di mana saat itu dia sedang dihampiri Risti yang membawakannya makan siang seperti biasa. Bara sempat cerita bahwa nanti malam dia akan ketemu dengan Gala, dan saat itu Risti menawarkan bahwa dia akan menemani Gala malam nanti. Lalu malam harinya pun mereka bertemu. Pertemuan itu awalnya sedikit canggung, apalagi karena perubahan status mereka. Saat itu Gala bertanya alasan Bara mengakhiri hubungan mereka, padahal mereka sudah bersama selama 8 tahun. Bara pun menjelaskan alasannya. Dia bercerita bahwa dia sering bermimpi duduk di pelaminan dan dia selalu melihat pengantin wanitanya bukan Gala. Di situ aku makin yakin kalau kita nggak akan selamanya. Gala sempat memohon agar Bara memikirkan kembali mengenai keputusannya. Tapi Bara cuma berkata terima kasih untuk 8 tahun yang mereka lalui. Tanpa sengaja, di parkiran Gala melihat Bara yang sedang bersama Risti. Rencananya malam itu mereka akan berkumpul di rumah Sydney, yaitu salah satu sahabat mereka. Dan setibanya di sana, Gala pun menceritakan apa yang terjadi, terutama kecurigaannya pada Risti yang sempat ia lihat di mobil Bara. Dan saat itu mereka mendapat fakta lain bahwa Bara sudah ngeblok semua akun sosial media mereka, termasuk WhatsApp Gala. Dari situ Gala pun berniat balas dendam. Dia bertekad akan mencari cowok yang lebih dari Bara dan bertekad akan menikah duluan. Kedua temannya juga membantu menyeleksi pria-pria terbaik pilihan mereka. Hingga tersisa 3 pria unggulan. Salah satunya adalah Christian atau Tian.
Namun Gala kurang tertarik karena dia melihat Tian kurang bisa mendengarkan dan terlalu banyak bicara. Juga saat melihatnya Gala masih terbayang wajah Bara. Maka mereka pun beralih ke pilihan selanjutnya, yaitu Akbar. Dia suka dan senang bermain dengan anak kecil, tapi dia juga punya kekurangan yang sangat Gala benci karena dia terus membahas dan mengungkit mengenai mantan kekasihnya, termasuk tempat-tempat yang pernah dia datangi bersama mantan kekasihnya. Padahal menurut mantan aku yang satu lagi, jadi mereka pun beralih ke pilihan terakhir, yaitu seorang dokter bernama Adi. Tapi dari melihat tempat makan favoritnya, Gala menyadari bahwa Adi adalah pria yang jorok. Dan seperti biasa, bayangan Bara belum bisa hilang dari pikirannya. Hingga pilihan terakhir pun gagal. Karena 3 pilihan terbaik gak ada satupun yang cocok, Sydney pun memberi nasihat bahwa setiap orang pasti ada kekurangannya. Dan mereka tahu pasti Gala selalu membanding-bandingkan pria yang ia temui dengan Bara. Dan itulah yang menyebabkannya jadi susah move on. Tapi sekarang Gala berniat untuk mencari sendiri pasangan yang dia sukai. Namun Nandi mengingatkan agar Gala nggak mencarinya lewat Tinder. Hingga di malam itu. Di sisi lain, Bara sedang dinner bersama Risti. Dan sepertinya mereka sudah berpacaran. Dalam pendekatannya, Bara menyadari bahwa sifat Risti sangat berbeda dengan Gala, di mana Risti selalu bisa mengambil keputusan, sementara Gala selalu melimpahkan semua keputusan pada Bara sambil berkata terserah. Risti juga orang yang lebih mengutamakan pasangannya ketimbang teman-temannya, sangat berbeda dengan Gala yang merupakan kebalikannya, dan hampir semua sifat Risti disukai Bara. Di tempat berbeda, malam itu Gala juga bertemu dengan seorang pria yang dia dapat dari Tinder. Tapi selama percakapan mereka, Gala merasa nggak nyaman. Mengingat ini merupakan pertemuan pertama mereka, tapi pria ini sudah berkali-kali mengajak Gala untuk mabuk dan nginap di rumahnya. Kebetulan ia melihat Aiman di tempat yang sama. Gala pun langsung mengirimnya pesan sembari meminta tolong. Setelah mendapat pesan itu, Aiman langsung menghampiri mereka sambil mengaku dia adalah Om Gala. Aiman juga sempat marah setelah tahu pria ini ngajak Gala minum dan menginap. Apa? Minum? Setelahnya pria ini pun pergi karena sepertinya rencananya telah gagal. Gala melihat Aiman adalah orang yang cukup asik dan dia juga pendengar yang baik. Gala pun akhirnya menceritakan soal hubungannya dengan Bara. Sebelum pergi, Aiman sempat mengajak Gala untuk nonton weekend nanti. Namun saat itu Gala masih menolak ajakannya. Katanya sekarang dia masih menata hatinya. Dia kemudian menceritakan kejadian itu dan sebenarnya alasannya menolak Aiman adalah karena ia merasa bahwa Aiman adalah seorang gay. Suatu malam sehabis jam kantor, Gala melihat ban mobilnya bocor. Kebetulan saat itu Aiman menghubunginya dan setelah mendengar ban bocor, Aiman langsung datang ke tempatnya. Setelah memperbaiki ban mobilnya, Aiman sempat menawarkan akan menjemput Gala pulang dari kantor setiap hari. Namun saat yang sama dia ditelepon oleh Reno atau teman nontonnya waktu itu. Di mana saat itu Reno berkata dia sudah tiba di apartemen Aiman. Sebelum pergi, Aiman sempat ngajak Gala nonton lagi. Tapi saat itu Gala masih berkata bahwa hatinya belum rapi. Kabarin ya kalau udah rapi. Hari itu kedua sahabat Gala mendapat info bahwa Bara telah bertunangan dengan Risti. Gala yang mendengar kabar itu jelas sangat syok. Orang tua Gala ternyata juga sudah tahu tentang hubungan Gala dan Bara. Dan mereka kaget saat mendengar alasan Bara memutuskan Gala hanya karena dia mimpi duduk di pelaminan tapi tidak dengan Gala. Akibat depresi, Gala pun sampai jatuh sakit dan beberapa hari dia harus dirawat di rumah sakit. Lalu suatu hari Aiman tiba-tiba datang menjenguknya. Kebetulan Aiman merupakan dokter di rumah sakit ini, jadi dia gampang mencari informasi tentang pasien. Gala sempat menceritakan alasannya depresi hingga berakhir di rumah sakit ini. Katanya dia depresi melihat mantan kekasihnya yang sudah 8 tahun pacaran namun tidak dikasih kepastian. Sementara Bara sudah melamar kekasih barunya, padahal mereka baru berpacaran selama 8 minggu. Padahal dari dulu Gala sangat ingin nikah muda dan ingin segera punya anak. Aiman pun berusaha menenangkannya sambil berkata, Sembuh ya Gala sayang. Setelah melihat perhatian Aiman, Gala merasa bahwa Aiman bukanlah seorang gay. Sydney mengusulkan agar mereka mengujinya secara langsung dan dia menugaskan Nandi untuk jadi pancingan.
Rencananya cukup simpel. Gala akan mengajak Aiman dinner, tapi dia meminta Aiman juga mengajak Reno dan Nandi juga akan ikut bersama mereka. Hingga tibalah hari itu. Di sana Nandi bersikap agak kemayu sambil mengaku bahwa dia nggak suka cewek atau gay. Dan mulailah Nandi mengorek informasi tentang mereka untuk mengetahui apakah mereka adalah pasangan gay atau bukan. Namun Reno ternyata tahu maksudnya dan diam-diam memberitahu Aiman. Mereka pun mulai bersandiwara dan Reno mulai menggoda Nandi. Tapi lama-kelamaan Nandi mulai gak tahan dan akhirnya mereka pun memberitahu yang sebenarnya. Bahwa mereka bukanlah pasangan. Faktanya Reno adalah sahabat Aiman dan mereka sudah berteman dari kecil. Dia sering berpura-pura jadi banci untuk menjauhkan cewek-cewek yang mendekati Aiman. Karena katanya Aiman sedikit risih dengan hal itu. Faktanya juga Reno sudah berkeluarga dan bahkan sudah punya anak. Sejak hari itu, Gala pun mulai membuka hatinya untuk Aiman. Dan hari itu dia pun menerima ajakan Aiman. Singkat waktu, beberapa pertemuan pun mereka jalani. Dan perlahan Aiman mulai mengenal sosok Gala yang lucu, ceria, dan suka dengan anak kecil. Sama halnya dengan Gala yang mulai mengetahui sosok Aiman yang ternyata dari kecil cuma tinggal berdua bersama ayahnya. Dan perlahan Gala juga menyadari bahwa Aiman adalah versi yang lebih baik dari Bara. Memang ada beberapa kemiripan dan kekurangan mereka, tapi Aiman selalu bisa menutupi kekurangannya sejalan dengan apa yang Gala harapkan. Di sisi lain, Bara kini mulai menyesal. Dulu, setiap ada masalah mereka selalu membahas dan mengambil keputusan bersama. Sedangkan Risti seringkali mengambil keputusan sepihak, bahkan tanpa berdiskusi terlebih dulu. Risti juga cenderung terlalu mengatur kehidupan Bara, sangat berbeda dengan Gala yang sering memberinya kebebasan. Saat jam makan siang, tiba-tiba papanya menelpon dan berkata dia ingin mengenalkan Gala dengan seseorang. Gala pun langsung berpikir kalau papanya akan menjodohkannya dengan pria ini. Namun kata papanya pria ini adalah guru spiritual atau dukun. Guru spiritual. Bapak ini pun mulai menerawang Gala untuk mencari tahu mengapa Gala belum dipertemukan dengan jodohnya. Dia pun mulai berkata bahwa ada hantu yang mendekati Gala dan menyuruhnya berpuasa dan menyiram air di botol itu dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, Gala masih kepikiran mengapa Aiman belum juga mengajaknya berpacaran. Padahal Gala sudah berulang kali ngasih kode, bahkan bisa dibilang ini bukan kode. Pacarin aku dong makannya. Sebenarnya Nandi juga punya pertanyaan, mengapa Aiman belum juga menikah padahal sekarang dia sudah berusia 35 tahun. Karena penisirin, Gala pun langsung bertanya apa pendapat Aiman tentang pernikahan. Menurut Aiman, pernikahan adalah suatu perkara yang besar dan perlu pemikiran yang matang. Aiman juga berkata dia belum siap dengan komitmen karena dulu mamanya meninggal karena sakit akibat diceraikan oleh papanya. Faktanya papanya sudah kawin cerai sebanyak 3 kali dan hampir semua usia pernikahannya cuma sampai 4 tahun. Dari situ Aiman pun gak ingin buru-buru untuk menikah karena dia takut suatu waktu akan melakukan hal yang sama seperti papanya. Dan dia ingin mereka menjalani hubungannya pelan-pelan. Pelan-pelannya. Tapi dari situ Gala mulai berpikir bahwa dia dan Aiman berjalan di jalan yang berbeda. Kebetulan saat itu dia melihat Bara bersama tunangannya. Sebenarnya dulunya ini merupakan tempat favorit Gala dan Bara. Dan suatu kebetulan ini juga merupakan tempat favorit Aiman. Saat itu Gala memberanikan diri untuk menyapa mereka sambil mengucapkan selamat atas pertunangannya. Saat yang sama Aiman menghampiri mereka sembari mengenalkan diri sebagai kekasih Gala. Namun setelah Gala menjauh, pandangan Bara gak lepas dari mereka. Seakan dia cemburu melihat kedekatan mereka. Dia bahkan sampai nge-request lagu favoritnya dan Gala dulu. Tapi sialnya lagu itu malah membuat hubungan mereka semakin dekat. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Bara menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Sahabatnya ada yang berpendapat agar Gala tidak menemui Bara karena dia takut Gala bisa luluh dan kembali dengan Bara. Sementara yang satunya berpendapat untuk menemuinya, sekaligus membuktikan bahwa Gala memang sudah move on dari Bara. Namun Gala lebih cenderung ke pendapat Nandi yang memintanya untuk menemui Bara.
Gala bahkan sudah mengiyakan ajakan Bara dan dia baru menceritakannya saat itu ke Aiman. Aiman pun mau gak mau terpaksa iya aja. Tapi dia berkata akan menemani Gala meskipun dia cuma menunggu di mobil. Hingga tibalah hari itu. Saat itu Bara memakai kemeja yang pernah dibelikan Gala. Lalu dia pun bercerita bahwa setelah pulang dari tempat itu dia putus dengan Risti. Karena sekarang dia sudah sadar bahwa Risti gak lebih baik dari Gala. Bara juga berkata dia menyesal telah meninggalkan Gala dan dia ingin hubungan mereka kembali. Dia juga berjanji akan menikahi Gala. Dia pun menunjukkan cincin yang katanya sudah dia beli dari 3 tahun lalu. Sembari meminta maaf atas kehilafannya dan memohon agar Gala mau kembali bersamanya. Tapi Gala sepertinya belum bisa menerima hal itu. Dia pun mengutip perkataan Aiman dan berkata bahwa pernikahan itu adalah persoalan besar dan perlu pemikiran yang matang. Jadi dia meminta waktu untuk pikir-pikir tentang keputusan apa yang harus dia ambil. Gala sempat menceritakan isi pertemuannya tadi, termasuk tentang dia yang belum memberi jawaban apakah menerima atau menolak lamaran Bara. Hal itu sempat membuat Aiman kesal karena Gala nggak langsung menolak Bara. Namun Gala jadi bingung karena Aiman gak ingin membuat komitmen, bahkan status mereka saat ini masih belum jelas. Apalagi saat itu Aiman berkata bahwa pernikahan itu cuma menimbulkan banyak masalah. Nikah itu hasilin banyak masalah, Namun menurut Gala, masalah itulah yang membuat mereka tumbuh dan menjadi semakin dewasa. Namun Aiman lagi-lagi berkata, kita pelan-pelan ya. Tapi itu merupakan janji yang gak pasti karena gak ada target berapa lama dia harus menunggu. Apalagi dulu Bara juga sering mengucapkan hal yang sama. Tapi saat itu Aiman jadi merasa bahwa dia cuma pelarian Gala. Apalagi Gala gak langsung menolak ajakan Bara tapi malah mempertimbangkannya. Karena diskusi mereka gak menemukan titik temu, mereka pun memutuskan untuk pulang masing-masing malam itu. Seperti biasa, setiap ada masalah Gala selalu menceritakannya pada 2 sahabatnya. Karena biasanya Nandi selalu bisa memberikan solusi dari setiap masalah Gala. Tapi tidak seperti biasa karena kali ini Nandi nggak tahu solusinya. Karena ini menyangkut masa depan Gala. Jadi mereka menyarankan agar Gala sendiri yang mengambil keputusan. Untuk menambah referensinya, Gala juga bertanya pada papa mamanya tentang siapa yang harus dia pilih. Tapi jawaban mereka kurang lebih sama dengan jawaban sahabat Gala. Karena ini menyangkut masa depannya, maka Gala sendiri yang harus mengambil keputusan. Pernah pergi ke dukun. Gala pun mulai menimbang-nimbang siapa di antara kedua pria ini yang paling baik untuknya. Hingga di satu malam dia memutuskan untuk menemui Aiman. Saat itu Aiman meminta maaf atas perkataannya kemarin. Dan dia mengakui bahwa baru kali ini dia takut kehilangan seseorang. Rasa takutnya kehilangan Gala jauh lebih besar daripada rasa takutnya dengan komitmen. Aiman pun berjanji akan berubah dan berjanji akan menikahi Gala. Dan saat itu dia pun mengajak Gala membuat komitmen awal, yaitu berpacaran. Lalu di malam yang lain, Gala menemui Bara di tempat favorit mereka. Dan saat itu Gala terpaksa berkata bahwa dia nggak bisa kembali dengan Bara. Katanya dia sudah nggak bisa melihat Bara seperti Bara yang ia kenal. Apalagi hatinya sudah terluka dan setiap luka pasti meninggalkan bekas. Meskipun Bara berkata akan menyembuhkan luka itu, tapi sepertinya cuma waktu yang bisa menyembuhkan luka di hati. Namun dari kejadian itu Bara mendapat pelajaran bahwa orang yang sangat dia inginkan sebenarnya adalah Gala. Orang yang selalu ada di sampingnya. Sedangkan Gala juga jadi tahu bahwa orang yang ia butuhkan bukanlah Bara. Mau gak mau dan suka gak suka, Bara pun terpaksa menerima keputusan Gala. Sebelum berpisah, Bara berkata ingin memeluknya, mungkin untuk yang terakhir kali. Sementara Gala juga berpesan agar di masa depan Bara selalu menjaga hati orang yang ia sayang dan jangan sampai melukainya. Jaga hatinya ya. Beberapa waktu berlalu, Gala memberanikan dirinya mengajak Aiman ke toko perhiasan. Dengan menghela nafas panjang, Aiman pun memberanikan dirinya menemani Gala, termasuk ikut mencoba cincinnya. Tapi masih terlihat keraguan di wajah Aiman, sehingga Gala pun memberi contoh dengan ibarat cincin itu adalah mereka. Dan tempat atau wadah cincin itu ibarat pernikahan.
Menurut Gala mereka nggak akan bisa menyingkirkan batas itu atau malah mengabaikannya. Tapi harusnya menjadikan batas itu sebagai tempat pertemuan mereka. Namun Gala berkata dia tetap nggak akan memaksa karena membeli cincin itu hanyalah proses awal. Karena setelahnya banyak proses yang jauh lebih rumit menanti. Termasuk soal lamaran, pertemuan orang tua, pernikahan, anak, dan lain sebagainya. Yang pastinya akan jauh lebih rumit dan butuh komitmen kuat untuk menjalani itu semua. Sebenarnya Gala juga masih ragu apakah dia jatuh cinta dengan Aiman ataukah dia jatuh cinta hanya karena Aiman hadir saat hubungannya dan Bara hancur. Gala pun berkata dia butuh waktu untuk menata hatinya dan dia juga yakin Aiman pasti butuh waktu untuk menjalankan komitmen. Jadi mulai detik itu Gala pun memutuskan agar mereka berjalan di jalannya masing-masing. Kapan ya sama-sama siap untuk ketemu di tengah? Setelah peristiwa itu, sekarang Gala berpikir dia ingin sendiri untuk belajar lebih jauh mengenal diri dan perasaannya. Namun di balik statusnya yang masih jomblo, dia tetap merasa bahagia asalkan dia terus menjalani hidupnya dan hal-hal yang ia sukai di hidupnya. Di akhir film, diperlihatkan Aiman yang sedang bermain dengan anak kecil. Padahal sebelumnya sikapnya biasa saja saat berdekatan dengan anak kecil. Mungkin waktu telah sedikit mengubah hatinya. Mungkin juga suatu waktu nanti rasa takutnya akan komitmen juga akan berubah.